Saat ini saya sedang berada di area Gelora Bung Karno. Kita ketahui bahwa Gelora Bung Karno merupakan tempat olahraga terfavorit dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Nah, bisa lihat di belakang saya. Di belakang saya ini merupakan area ring road. Nah, di situ bisa kita lihat sejumlah orang yang sedang melakukan olahraga lari. Di situ juga ada bekas genangan air yang itu merupakan semprot dari disinfektan itu sendiri, dan mereka rutin melakukan semprot disinfektan itu 1 jam sekali. Nah, di situ juga kita lihat ada orang yang membawa hewan peliharaannya untuk berjalan-jalan di area kawasan Gelora Bung Karno ini. Nah, di situ juga kita bisa lihat ada orang yang bersantai karena sudah selesai melakukan olahraga itu sendiri. Nah, untuk area Gelora Bung Karno ini pada masa PSBB transisi itu dibuka pada pukul 5 subuh sampai dengan 10 malam. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, mari kita langsung bertanya dengan Bapak Cakra yang ada di sini. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Pak, saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan, Pak, pada masa PSBB pertama dengan PSBB transisi sekarang, Pak? Untuk perbedaan cukup jauh sekali ya, mulai dari PSBB awal sampai PSBB sekarang. Untuk PSBB awal itu nggak begitu ramai bagi yang berkunjung ke kawasan GBK maupun yang berkegiatan olahraga. Namun setelah PSBB dihapuskan dan diganti dengan new normal, cukup terlihat ya mulai dari pagi sampai malam. Untuk Sabtu Minggu weekend terpantau ya ramai, bahkan sampai ada dari pihak kepolisian juga berkunjung kemari untuk kegiatan olahraga. Oh, seperti itu ya, Pak. Pak, kan ini juga bisa disebut dengan sebagai tempat umum kan, Pak. Nah, untuk tempat umum lainnya kan biasanya anak-anak dan usia lanjut itu dilarang, Pak. Apakah hal itu sama berlaku juga di area Gelora Bung Karno, Pak? Ya, untuk anak usia di bawah 9 tahun itu dilarang ya di area kawasan GBK, maupun orang yang lanjut usia itu juga dilarang juga dari pihak GBK, karena di sini sudah ada rangkuman maupun catatan tertulisnya sudah ada di pihak GBK-nya. Seperti itu ya, Pak. Nah, saya juga melihat, Pak, di area ring road ini banyak dari mereka itu menggunakan masker, Pak. Apakah penggunaan masker itu saat berolahraga apakah hal wajib, Pak? Menggunakan masker selama PSBB di area kawasan GBK itu sangatlah wajib, karena PSBB itu bukanlah hal yang main-main ya, karena lumayan cukup rumit juga untuk dijalani, karena sebagian orang ada yang mentaati dan sebagian orang ada yang tidak mentaati peraturan dari pemerintah. Oh iya, Pak. Kalau ada yang melanggar gitu, apakah kita kasih sanksi atau kita lakukan apa? Kalau untuk saksi sebenarnya tidak ada, paling hanya teguran saja untuk memakai masker selama di area kawasan GBK, dan jangan lupa memakai hand sanitizer. Seperti itu ya, Pak. Nah, pertanyaan terakhir saya itu, Pak, kan area Gelora Bung Karno ini sangat luas kan, Pak. Apakah ada area-area tertentu yang dibatasi atau dilarang untuk kita kunjungi, Pak? Untuk area yang dibatasi atau ditutup selama PSBB itu lumayan cukup banyak, mulai dari hutan kota pelataran, Taman Teletabis, pelataran hutan kota juga ditutup, maupun area hutan-hutan yang di area kawasan GBK ditutup juga waktu sementara PSBB. Dan untuk ring road semenjak PSBB ditutup, dan semenjak new normal dibuka kembali untuk tahap percobaan. Oh iya, Pak. Kan tadi ada Bapak nyebutin bukit sama hutan kota kan, Pak. Nah, itu kira-kira kapan ya, Pak, akan dibuka kembali? Untuk Bukit Taman Teletabis dibuka mulai hari Rabu depan, Rabu sampai Minggu. Oh, seperti itu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sekian dari wawancara saya dengan Bapak Cakra tadi. Nah, karena adanya PSBB transisi ini, adanya juga perubahan jalur masuk yang semulanya kita bisa masuk dari sini langsung, itu diarahkan untuk masuk dari pintu barat yang ada di sebelah sana. Sekian dari saya, Anbar Syadatinda melaporkan dari Jakarta.